agama. Kami dari kelompok 4 ingin memperkenalkan diri. Nama saya Fatia Ramadhani. Nama saya Adia Fatma Fitri. Nama saya Eni Jantama. Nama saya Abdul Munir. Nama saya Arun Syahban Septiandi. Nama saya Giana Zara Bilkis. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang dasar-dasar standarisasi mutu industri olahan pangan. Kira-kira apa sih yang dimaksud sama mutu bahan pangan? Mutu atau kualitas adalah kumpulan sifat-sifat atau karakteristik bahan atau produk yang mencerminkan tingkat penerimaan konsumen terhadap bahan tersebut. Apabila beberapa sifat bahan atau produk tersebut dinilai baik oleh konsumen, maka mutu bahan atau produk dikategorikan baik pula. Berdasarkan standar internasional ISO 8402 yang sudah diadopsi ke dalam SNI 19840219996 tentang manajemen mutu dan jaminan mutu, maka mutu diartikan sebagai keseluruhan gambaran dan karakteristik suatu produk yang berkaitan dengan kemampuan untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan yang dinyatakan secara langsung maupun secara tidak langsung. Mutu bahan pangan bersifat multidimensi dan mempunyai banyak aspek. Aspek-aspek mutu pangan tersebut antara lain adalah aspek gizi yang mencakup kalori, protein, lemak, mineral, vitamin, dan lain-lain. Aspek selera yang mencakup indrawi, enak, menarik, segar. Aspek bisnis yang mencakup standar mutu, kriteria mutu, serta aspek kesehatan yang mencakup jasmani dan rohani. Kepuasan konsumen berkaitan dengan mutu. Gizi pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral, serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan pengembangan kesehatan manusia. Pengertian mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap bahan makanan, dan minuman. Suatu komoditas pertanian atau bahan pangan, baik hewani maupun nabati, pada umumnya memiliki tingkat mutu tertentu. Tingkat mutu bahan ada yang sangat baik, cukup, atau kurang. Mutu suatu bahan dapat dipertahankan dalam jangka waktu tertentu, tergantung cara penanganan bahan tersebut. Apabila penanganan bahan kurang baik, maka secara berangsur-angsur bahan dapat mengalami penurunan mutu. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional, standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Standarisasi mutu juga merupakan proses perumusan dan penggunaan standar yang berlaku secara umum untuk memastikan kualitas produk atau jasa. Standarisasi mutu dapat diterapkan pada berbagai sektor, termasuk sektor pangan. Dalam konteks pangan, standarisasi mutu sangat penting untuk memastikan keamanan dan kualitas produk pangan yang dihasilkan. Standarisasi mutu pangan dapat berupa standar yang disusun untuk mengukur kualitas produk pangan, seperti standar mutu pangan yang diterapkan oleh Badan Standarisasi Nasional Indonesia atau BSN. Menurut Yulianti 2018, MD merupakan pangan olahan yang diproduksi dengan menggunakan alat otomatis dalam jumlah besar, ruang produksi dengan ruang tempat tinggal yang terpisah, memproduksi makanan yang termasuk egg rice, dan produk yang wajib SNI seperti gula, tepung, AMDK atau air minum dalam kemasan, garam, dan minyak goreng. Adapun untuk mendapatkan sertifikat MD harus melampirkan surat permohonan, tanda daftar industri atau izin usaha industri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, peta lokasi menuju pabrik, denah bangunan atau layout sarana, alur dan proses produksi, hasil analisa pengujian produk dari laboratorium terakreditasi, daftar peralatan produksi dan peralatan laboratorium, sertifikat SNI untuk produk wajib SNI, daftar bahan pangan dan BTP yang digunakan, NPWP, panduan mutu atau prosedur operasional baku atau POB, surat perjanjian kontrak, lisensi atau repacking jika permohon melakukan produksi dengan kontrak, lisensi atau repacking, BPOM 2014. SKP produk adalah singkatan dari Sertifikat Kelayakan Pengolahan Produk.
ini adalah sertifikat wajib di Indonesia bagi perusahaan yang mengolah dan memasarkan produk perikanan. Nah, tujuan SKP produk ini yang pertama untuk memastikan keamanan pangan, yang kedua mempromosikan praktik manufaktur yang baik atau GMP, yang ketiga perlindungan konsumen. Nah, cara mendapatkan SKP produk yaitu perusahaan harus melalui proses penilaian yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang berwenang. Penilaian ini mengevaluasi berbagai aspek fasilitas pengolahan mereka, termasuk 1. Sanitasi dan higienis, 2. Pengendalian kualitas, 3. Pelatihan dan kompetensi. Secara keseluruhan, SKP produk memainkan peran penting dalam mempromosikan keamanan pangan, standar kualitas, dan perlindungan konsumen dalam industri perikanan Indonesia. Persyaratan mendapatkan PIRT. Langkah pertama yang dapat dilakukan oleh produsen sebagai pemohon adalah mengajukan permohonan ke Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten dalam rangka mendapatkan SPPIRT. Kemudian pemohon akan mengikuti penyuluhan keamanan pangan selama 2 hari yang diadakan oleh BBPOM. Nilai postes yang harus didapatkan oleh pemohon untuk mendapatkan sertifikat penyuluhan keamanan pangan atau SPKP adalah minimal 60, di mana sertifikat tersebut diberikan atas nama orang yang telah mengikuti penyuluhan dan tidak ada batasan masa berlaku. Setelah itu dilaksanakan audit sarana produksi IRT oleh tenaga pengawas pangan kabupaten atau kota, biasa disebut District Food Inspector atau DFI, didampingi oleh penanggung jawab IRTP yang diperiksa menurut BPOM 2012. Nomor PIRT diperoleh apabila hasil pemeriksaan adalah minimal C. Setiap nomor PIRT yang diterbitkan untuk satu jenis pangan berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan. Dengan pengajuan perpanjangan SPPIRT dapat dilakukan paling lambat 3 bulan sebelum masa berlaku SPPIRT berakhir. Apa sih itu sertifikat halal? Sertifikat halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan pangan, proses produksi, dan sistem jaminan halal atau CJH memenuhi standar LPPOM MUI. Bagaimana alur proses pendampingan pendaftaran sertifikat halal dari sumber pengabdi tahun 2023? 1. PU memberikan skema bahan dan proses produksi kepada pendamping, lalu pendamping melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan, skema bahan dan proses produksi. Jika sesuai kriteria self-declare, pendamping melakukan verifikasi validasi ke lapangan untuk memastikan bahan dan proses produksi. Lalu, pendamping melakukan koreksi, mengedukasi, dan memberikan alternatif, solusi, dan penilaian. Jika sudah sesuai, pelaku usaha mengisi data dan memberikan pernyataan kehalalan produk. Lalu, pendamping melakukan verifikasi validasi online dan merekomendasikan permohonan pelaku usaha. Lalu, LPH memeriksa berkas dan mengirimkannya ke BPJPH, mengembalikan bila ada kriteria yang tidak terpenuhi. Lalu BPJPH menerima dan memverifikasi dokumen permohonan, kemudian menyerahkan ke MUI. Lalu MUI melakukan sidang fatwa dan memberikan penetapan halal, dan BPJPH menerbitkan sertifikat halal. HACCP merupakan suatu sistem pengawasan yang bersifat pencegahan atau preventif terhadap kemungkinan terjadinya keracunan atau penyakit melalui makanan. Hazard Analysis Critical Control Point merupakan suatu analisis yang dilakukan terhadap bahan, produk, atau proses untuk menentukan komponen, kondisi, atau tahap proses yang harus mendapatkan pengawasan yang ketat dengan tujuan untuk menjamin bahan produk yang dihasilkan aman dan memenuhi persyaratan keamanan yang ditetapkan. Itu menurut Maria Olivia Eroblikon tahun 2017.
Sedangkan menurut Dewi tahun 2015, sistem keamanan pangan seperti HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point diperlukan untuk menjamin produk aman dari potensi bahaya. HACCP merupakan suatu sistem pengawasan untuk mencegah kemungkinan terjadinya keracunan atau foodborne disease. HACCP meliputi analisis bahaya dan pengendalian titik kritis untuk menjamin produk yang dikonsumsi aman dari bahaya fisik, kimia, atau pestisida dan mikrobiologi. Alur penelitiannya, yang pertama mulai pemilihan produk, yang kedua observasi alur proses produksi, yang ketiga program penerapan 12 prinsip HACCP, yang keempat penerapan 12 prinsip HACCP, yang kelima cek standarisasi, dan yang keenam selesai. Apa yang dimaksud dengan ISO? ISO berasal dari bahasa Yunani yaitu equal, yang berarti standar atau sama. Seperti kita mengenal kata isobar, isoderm, isometrik. Tujuan pemakaian kata ISO adalah agar terjadi standarisasi dan memudahkan penyebutan. ISO atau International Organization for Standardization merupakan badan penerbit standar internasional yang berdiri pada tahun 1974 dan berpusat di Geneva, Swiss. Beranggotakan 161 negara dan 3.368 lembaga teknis dan telah menerbitkan 21.000 standar internasional menurut Wiono T. Putro tahun 2016. Cara mendapatkan sertifikat ISO. Yang pertama, top manajemen harus berkomitmen untuk menerapkan sistem manajemen ISO serta memastikan bahwa standar ISO yang dipilih sudah tepat bagi organisasi. Sebaiknya pimpinan terlibat aktif dengan asosiasi industri atau asosiasi profesi sebagai referensi bagaimana implementasi standar ISO telah bekerja untuk organisasi lainnya. Lalu, bandingkan sistem manajemen yang sebelumnya sudah berjalan dengan sistem manajemen yang dipersyaratkan oleh standar ISO. Lalu, analisa mengenai apa saja yang belum diterapkan. Dan, organisasi menetapkan SDM sebagai anggota working group dalam pelaksanaan penerapan ISO yang terdiri dari ketua proyek dan tim. Lalu, tetapkan waktu untuk melaksanakan training ISO atau biasanya melakukan konsultan ISO untuk seluruh karyawan meliputi training awareness atau pengenalan, training dokumentasi, dan training internal audit. Kemudian, tetapkan pedoman untuk mengidentifikasi proses yang memerlukan dokumentasi sebagai bagian dari pengendalian. Lalu, terapkan standar ISO minimal 3 bulan untuk memastikan seluruh karyawan telah mengerti, mematuhi, dan menjalankannya. Dan pemeliharaan sistem manajemen ISO adalah di mana kerja keras dimulai. Lalu, sangat penting bagi pimpinan untuk mengetahui beberapa hal yang ketika menyetujui menandatangani kontrak untuk melanjutkan ke badan sertifikat ISO. Dan setelah organisasi telah siap dan telah menentukan masalah yang disorot dalam laporan audit internal, undang badan sertifikat ISO untuk melakukan audit perusahaan dan selesaikan semua NC atau non-conformity bila terdapat temuan dalam audit badan sertifikat. Good Manufacturing Practice atau GMP atau biasa disebut cara produksi pangan yang baik atau CPPB merupakan pedoman yang memperlihatkan aspek keamanan pangan bagi industri rumah tangga atau IRT untuk memproduksi pangan agar bermutu, aman, dan baik untuk dikonsumsi. Good Manufacturing Practice atau GMP merupakan bagian dari sistem Hazard Analysis Critical Control Points atau HACCP yang merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mencegah terjadinya masalah kualitas produk makanan baik yang disebabkan faktor biologi, kimia, ataupun fisis
atau Food Safety Problem. GMP merupakan persyaratan dasar bagi industri pangan sebelum mendapatkan sertifikat PIRT. Ruang lingkup penerapan GMP meliputi lokasi dan lingkungan produksi, bangunan dan fasilitas, peralatan produksi, suplai air atau sarana penyediaan air, fasilitas dan kegiatan higien dan sanitasi, kesehatan dan higien karyawan, pemeliharaan dan program higien sanitas karyawan, penyimpanan, pengendalian proses, pelabelan pangan, pengawasan oleh penanggung jawab, penarikan produk, pencatatan dan dokumentasi, serta pelatihan karyawan, menurut BPOM 2012. Setelah mendapatkan persyaratan GMP, selanjutnya